Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan masalah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila ini mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila itu bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki beberapa sifat, antara lain aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Sebagai ideologi terbuka, tentunya Pancasila harus memperhatikan banyak hal. Dalam arti, keterbukaan ideologi Pancasila itu harus memperhatikan yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan masuknya pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang kelima, penciptaan norma yang baru itu harus melalui kesepakatan. Nilai-nilai Pancasila dalam perkembangannya itu mencakup nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nah, nilai dasar siapa? Bagaimana? Nilai dasar adalah nilai-nilai mendasar yang bersifat universal, tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara yang di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah nilai instrumental, yaitu penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan-peraturan lain di bawah undang-undang. Nilai instrumental ini dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah nilai praksis, yaitu realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis, inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Contohnya kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun, kebijakan pemerintah tentang protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19, kebijakan pemerintah tentang tarif dasar listrik, dan lain-lain sebagainya. Pancasila sebagai ideologi terbuka, selain memiliki nilai-nilai tersebut, juga memiliki dimensi. Suatu ideologi selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas. Hal ini dikarenakan suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas.
Yang pertama adalah dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila ini mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan bersama. Yang kedua adalah dimensi normatif. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Hal ini mengandung arti Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara, serta merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau stat fundamental norm. Dengan kata lain, agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Yang ketiga adalah dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Nah, itulah materi pada pertemuan yang kedua kali ini. Selanjutnya, untuk mengetahui kalian sudah memahami apa belum, silakan kerjakan tugas mandiri berikut. Jangan lupa kirim hasilnya ke guru kalian. Terima kasih.